Jadi itu pesanan pertama yang Ana pesan tentang SAF Ultraman Gear versi bootleg atau non bandai ini, yang pertama kali datang ke rumah Ana itu minusnya banyak banget. Padahal di deskripsi sellernya sama Ana sudah chat sama si sellernya itu bilang aman sesuai sama deskripsi, yang dimana artikulasinya itu joinnya seret, tidak gampang copotan, sama aman-aman aja lah, nggak ada minus-minusnya banget kayak gitu. Nah otomatis Ana nggak terima dong barangnya yang datang ke Ana kok bener-bener parah banget kayak gini, apalagi ini harganya 500.000. Makanya Ana ajukan komplain ke si sellernya. Teman-teman, kembali lagi ke channel Ana nih cuy. Haha. Yap, jadi di video kali ini cuy, dan sesuai dulu juga, di sini Ana mau unboxing SAF Ultraman Gear versi bootleg atau KW, yang dimana ini tuh bener-bener mengecewakan sih ya cuy. Penasaran kecewanya itu kayak gimana? Tetap terus tonton video ini cuy, dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Jeng 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 jeng. Wow. Oke cuy, jadi ini adalah SAF Ultraman Gear versi bootleg atau KW-nya cuy, dan bisa kalian lihat di sini nih. Ini tuh bener-bener identik atau mirip banget sama boxnya yang versi bandai gitu cuy, setahu Ana loh ya. Dan ya langsung aja ya cuy, kita lihat isinya itu kayak gimana cuy. Oh ya, Ana pengen ngomong sebentar cuy sama kalian. Mohon maaf sekali ya cuy, sebenarnya ini adalah pesanan Ana yang kedua tentang si SAF Ultraman Gear versi bootleg atau KW-nya itu. Jadi tuh gampangnya kayak gini cuy, ini adalah pesanan kedua yang datang ke rumah Ana. Jadi tuh pesanan pertama yang Ana pesan tentang SAF Ultraman Gear versi bootleg atau non bandai ini, yang pertama kali datang ke rumah Ana itu minusnya banyak banget. Minusnya tuh kayak gimana? Minusnya itu setiap artikulasi yang ada di figurnya ini cuy, itu semuanya gampang copotan. Nah, padahal di deskripsi sellernya sama Ana sudah chat sama si sellernya itu bilang aman sesuai sama deskripsi, yang dimana artikulasinya itu joinnya seret, tidak gampang copotan, sama aman-aman aja lah, nggak ada minus-minusnya banget kayak gitu. Nah, tapi kenyataannya yang datang ke rumah Ana ya kayak yang Ana deskripsiin tadi, banyak sekali part-part artikulasi itu yang gampang copot. Nah, otomatis Ana nggak terima dong barangnya yang datang ke Ana kok bener-bener parah banget kayak gini, apalagi ini harganya 500.000. Makanya Ana ajukan komplain ke si sellernya, dan si sellernya yang terima komplain Ana ini ngajuin banding ke Ana kayak, loh kan kamu sudah beli, kamu sudah baca deskripsi, ya itu yang bakalan kamu dapetin. Nah, Ana makin nggak terima dong, kayak di deskripsinya dia sama di chatnya dia itu bilangnya aman-aman aja, katanya ada pengecekan sebelum pengiriman. Tapi ya kenyataannya kayak gini cuy, itu tuh banyak sekali part-partnya yang gampang copot. Dan akhirnya setelah Ana panjang lebar debat sama si sellernya, akhirnya diambillah keputusan kalau dikasih barang yang baru. Nah, tapi cuy, barang yang datang ke rumah Ana itu minusnya itu ya ini mau Ana unboxing ini cuy. Ana nggak bosan-bosannya ngingetin ke kalian ya, setiap Ana unboxing SAF bootleg apalagi Ultraman ini, Ana bilang ke kalian kayak ya kalian tuh harus siap-siap sama yang namanya itu gambling cuy. Gamblingnya itu apa? Ya dari segi artikulasi, detail, ataupun hal-hal lainnya kayak gitulah. Oke cuy, sebelum kita masuk ke sesi unboxingnya cuy, buat kalian yang nggak tahu siapa itu Ultraman Gear, dengan senang hati bakalan Ana jelasin secara singkat aja cuy. Let's go. Ultraman Gear. Ultraman Gear adalah seorang ilmuwan jenius di negeri Tanah Cahaya. Bahkan saking pintarnya, ia ditunjuk secara langsung untuk menjadi partner atau bawahan langsung Ultraman Hikari, yang merupakan kepala pimpinan perkembangan sains teknologi di negeri Tanah Cahaya. Ultraman Gear juga berteman dengan Ultraman Number 6 atau Taro semenjak di bangku sekolah sampai lulus bangku sekolah. Pertemanan mereka terjadi karena Ultraman Gear kagum dengan keteguhan yang dimiliki oleh Ultraman Taro, yaitu Ultraman Taro selalu di pihak baik atau cahaya dan terus-menerus berjuang sampai akhir guna melindungi cahaya atau kebenaran.
Setelah lulus bangku sekolah, keduanya mendaftarkan diri untuk menjadi prajurit duta cahaya, yang dimana artinya mengabdi hanya untuk melindungi tanah cahaya dan alam semesta dari teror kejahatan. Sayangnya, mereka harus berpisah karena Trigger dianggap lebih cocok menjadi ilmuwan duta cahaya dibanding prajurit duta cahaya. Suatu hari, saat mereka sedang sibuk dengan urusannya masing-masing, Trigger tiba-tiba teringat alasan kenapa dia tidak diterima saat mendaftarkan diri menjadi prajurit duta cahaya, yaitu karena kemampuan tempur atau kekuatan Trigger dinilai tidaklah cukup untuk memenuhi standar prajurit duta cahaya. Ultraman Hikari yang mendengar keluhan Ultraman Trigger ini mengingatkan bahwa dalam melindungi tanah cahaya maupun alam semesta tidak hanya menggunakan fisik saja, namun dibutuhkan juga pemikirannya matang, sehingga antara fisik dan pemikiran itu harus seimbang. Suatu hari pula, Trigger dan Taro tidak sengaja bertemu dan mereka pun melepas rindu dengan cara ngobrol santuy. Namun di akhir percakapan mereka, Ultraman Taro mengusik tentang urusan sibuknya menjadi prajurit duta tanah cahaya, yang membuat Trigger lagi-lagi teringat tentang alasan kenapa ia tidak bisa menjadi prajurit duta tanah cahaya. Dan suatu hari pula, tiba-tiba terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu hilangnya Ultraman Hikari dari negeri tanah cahaya saat melakukan penelitian. Dengan mudahnya, Trigger berhasil melacak keberadaan Ultraman Hikari, dan ternyata Ultraman Hikari ditemukan sedang kesal dan sedih karena planet Earth yang jadi tempat penelitiannya hancur karena Ultraman Hikari dikalahkan oleh alien Boker. Dan dari titik inilah lagi-lagi Ultraman Trigger mendengar perihal tentang kekuatan yang kurang atau lemahnya kekuatan pada diri sendiri. Tiba-tiba saja, Ultraman Hikari dirasuki oleh jiwa-jiwa yang tersisa di planet Earth, dan berubahlah ia menjadi Hunter Next Tsurugi yang berambisi dengan kekuatan besarnya tersebut. Ia akan balas dendam, dan hanya balas dendamlah yang tersisa pada dirinya kepada alien Boker. Ultraman Trigger yang sebelumnya selalu diingatkan dan dinasihati oleh Ultraman Hikari berbalik untuk membantunya, namun ia malah diserang sampai tak berdaya, bahkan dengan luka yang sangat fatal. Singkatnya, Ultraman Trigger kembali ke tanah cahaya dan ditemui oleh Taro sahabatnya untuk meminta kejelasan kejadian sebelumnya. Namun di sini, Ultraman Trigger semakin teringat dan terbayang-bayang akan dirinya yang tidak memiliki kekuatan spesial apapun, bahkan seperti Ultraman Taro maupun Ultraman lainnya. Dan disinilah Ultraman Trigger mengeluarkan semua keluh kesahnya ke Ultraman Taro. Namun di sini Ultraman Taro mengucapkan sebuah kata yang sangat salah sekali diucapkan, yaitu Ultraman Taro mengucapkan "aku akan melindungimu", yang secara tidak langsung Ultraman Trigger menangkap maksud dari Ultraman Taro ini adalah menyatakan jika Ultraman Trigger itu lemah tak berdaya. Tibalah saat terjadi dua kemungkinan Ultraman Trigger jatuh ke dalam kegelapan atau menjadi jahat. Versi yang pertama, Ultraman Trigger semakin menjauhi Ultraman Taro dan sekuat tenaga mencari belajar dan bereksperimen demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi untuk dirinya sendiri. Cara yang Ultraman Trigger lakukan adalah menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal makhluk kegelapan yang bernama Grindo dan merubah tampilannya seperti yang kita ketahui sekarang ini atau versi setelah Early Style. Versi yang kedua, ia berhasil dihasut oleh Absolutian Tartarus dengan cara memperlihatkan masa depannya yang begitu suram, dan Trigger memutuskan untuk bergabung dengan para Absolutian demi mendapatkan kekuatan yang ia idam-idamkan. Oke deh cuy, langsung yuk kita lihat isinya kayak gimana cuy, let's go! Oke, nah biasanya kan Ana selalu bilang nice kayak gitu kan ya. Ya karena memang dari tampilannya sih nice, cuman karena Ana sudah tahu jeroannya, makanya Ana nggak bilang nice atau nice kayak gitu. Oke deh, kita langsung lihat figurnya kayak gimana cuy. Oke, kita lepas blisternya kayak gitu. Dan ini bagus loh, idenya dikasih plastik kayak gini, maksudnya biar figurnya nggak lecet-lecet gitu kan. Tapi ya sudahlah, kalian juga sudah tahu figurnya kayak gimana nanti. Dan ya, ini dia adalah SAF Ultraman Trigger versi bootleg atau KW-nya gini cuy. Nah, secara sekilas kalian bisa lihat ya, ini sejauh mata memandang itu nggak ada minus-minusnya sama sekali. Dan ini benar-benar menipu banget sih ya. Sebenarnya cuy, kalau kita lihat secara detail setelah ini, kalian tuh bakalan lihat minusnya itu kayak gimana dari si SAF Ultraman Trigger versi bootleg atau non bandainya ini cuy.
Oke, jadi kecacatan atau minus pertama yang pengen Ana liatin ke kalian itu ada di bagian kepalanya sini cuy. Coba tebak, apa yang salah dari bagian kepalanya ini cuy? Ya, kalau kalian misalnya nebak kalau warnanya di leher ini agak pudar kayak gini, itu ya nggak salah juga. Tapi yang kelihatan banget itu sebenarnya tuh ada di bagian mata sama topengnya ini, yang dimana ini anak kasih bocoran ke kalian ya. Bagian matanya ini tuh kayak tempelan gitu cuy. Jadi tuh ini kan kepala nih, ditempelin bagian mata warna merah ini, terus baru ditempel lagi di si bagian topengnya ini cuy, yang warna biru ke ungu-unguan ini. Tapi saat masang itu, ini tuh melengsai gitu atau meletot cuy. Jadinya tuh bagian merah-merah matanya tuh kelihatan kayak gini cuy. Ana harap ini kelihatan, semoga kelihatan lah ya kalian cuy. Jadi kayak gini lah buat minusnya itu cuy, yang pertama. Selanjutnya, minus yang kedua pengen Ana liatin ke kalian itu ada di bagian badannya sini cuy. Ada di bagian dada sama pinggangnya ini. Coba kalian tebak secara sekilas di mana kecatatannya itu berada nih cuy. Nih Ana liatin ke kalian. Ya, mungkin secara sekilas kalian sudah bisa lihat di mana kecatatannya itu. Yang pertama itu ada di bagian dada emasnya ini nih, di armor emasnya ini. Yang dimana ini tuh mencuat dari bagian dadanya gitu. Padahal sebelah sininya oke loh, kayak nempelnya bagus gitu. Tapi yang sebelah sini itu nempelnya nggak sempurna gitu. Dan Ana bisa yakin ini tuh karena efek super glue. Kenapa Ana bisa ngomong kayak gitu? Karena di bagian pundaknya sini ini cuy, sekilas kalian bisa lihat ada bekas super glue kayak gitu. Makanya ini tuh jadi tuh sebenarnya masanya tuh kurang bagus, tapi biar dibagus-bagusin gitu dikasih super glue. Dan yang ketiga atau yang terakhir cuy buat minusnya, ini Ana langsung kasih tahu aja ya. Dimana-mana kalau kita beli SAF, Figma ataupun mainan lainnya yang artikulasinya banyak gitu, kita pasti berharap bisa dipose-posein se ekstrim apapun itu. Nah, tapi berbeda sama yang mainan ini cuy, ini tuh artikulasinya kelihatan banyak, cuman itu Ana agak kurang yakin kalau artikulasinya aman semua atau nggak copotan ataupun bisa diposein ekstrim kayak gitulah. Nih Ana liatin ke kalian ya. Ini waktu itu Ana cek itu sebelah sini aman-aman aja cuy. Ana bersyukur banget bagian tangan, pinggang, gini-gini tuh masih aman-aman aja. Tuh, masih ada bunyi-bunyi kayak gitu kan. Ini tapi aman-aman aja cuy. Cuman di bagian kaki itu rada parah cuy. Nih, Ana liatin ke kalian ya. Kalau kita posein ekstrim gitu, kakinya itu bakalan copot. Ini bahkan Ana nggak pakai tenaga loh. Nih. Nah, sekarang kalian pasti bertanya-tanya kenapa Ana nunjukin sisi-sisi jelek dari si SAF Ultraman Regear versi bootleg atau non bandainya ini di awal-awal kayak gini nih cuy. Nah, karena menurut Ana pribadi cuy, lebih baik Ana nunjukin ke kalian sisi-sisi jeleknya itu di awal daripada di akhir. Karena apa? Karena Ana nggak pengen membuang waktu kalian buat skip ke bagian akhir video ini. Jadi Ana liatin di bagian awal-awal deh. Sisi jeleknya itu di bagian mana aja, baru sisi-sisi bagusnya kayak gitu. Oke? Nah, buat sisi baik dari si SAF Ultraman Regear versi bootleg atau non bandainya ini cuy, kalian bisa lihat secara sekilas ini tuh buat sisi segi detailingnya itu mantep banget dan desainnya bener-bener sesuai banget sama di serial filmnya cuy. Meskipun ini kopian dari versi bandainya cuy, tapi ini ya bisa dibilang 90% ya mirip lah ya sama versi bandainya atau versi aslinya kayak gitu cuy. Meskipun ini dari segi proporsional badan kayaknya agak kurang sih ya cuy. Apalagi kita bisa lihat di bagian kaki ini dia tuh nggak bisa lurus berdirinya ya, agak bengkok sedikit dan agak maksa di sendi bagian sininya ini cuy, di bagian tempurung lututnya ini. Ini kayaknya tuh harusnya tuh agak dipanjangin atau nih harusnya diketok gitu cuy, atau dipotong gitu loh. Tapi overall cuy, ini masih cakep sama masih oke kayak gitu cuy. Apalagi dari segi artikulasi gitu, kita bisa lihat segi artikulasinya yang ada di kepala sini, dia itu bisa muter 360 derajat kayak gini, dia bisa ngangguk-ngangguk kayak gini cuy, dia bisa geleng-geleng kayak gini, dan dia itu bisa kepalanya kita copot kayak gini cuy. Habis itu kita lihat artikulasi di bagian pundaknya sini sampai ke pinggang sini cuy. Bisa kita lihat dia bisa melebarnya segini aja cuy, dan dia bisa muter 360 derajat nggak nih? Yuk kita coba cuy, 1, 2, 3. Oke, bisa cuy. Dan kita coba lagi satunya.
Oke, dan ini nggak berat-berat banget gitu loh cuy, nggak sama kayak yang SAF Belial kemarin anak unboxing gitu. Ini ya cukup enteng kayak gitulah ya, dan ini cukup nggak begitu mencurigakan sih kayaknya lo ya. Dan di bagian pundaknya sini ada sedikit gimmick-gimmick gitu buat gerak-gerak gitu cuy. Dan kita bisa lihat juga di sini itu ada artikulasi, dia bisa nekuk segini dan nekuk ke belakangnya nggak bisa karena ini sendi manusia. Dan di ball joint tangannya sini dia bisa muter 360 derajat dan dia tuh ngikutin sama alurnya yang ada di ball jointnya ini cuy, mantap. Kemudian kita lihat di bagian pinggangnya sini cuy, dia itu bisa muter 360 derajat kayak gini cuy, meskipun ini agak mencurigakan suaranya keltek-keltek. Dan di bagian sininya juga ada sedikit diafragmanya kayak gitu ya cuy. Terus yang terakhir cuy, buat artikulasi dari bagian kaki pinggangnya sini, paha sampai ke bawah sini, dan dia itu bisa maju segini aja cuy, dan dia nggak bisa mundur kayak gitu karena ini juga sendi manusia. Dan bagian pahanya itu dia bisa muter 360 derajat kayak gini cuy, dan sebelahnya juga. Terus habis itu tuh tempurung lututnya kalau dia nekuk tuh kayak gini nih cuy. Nah ini yang tadi Ana omongin ya, dan Ana singgung juga tadi, ini tuh kayak sedikit maksa banget, jadi tuh dia tuh nggak bisa lurus gitu kakinya cuy. Jadi tuh ini harus kayak diketok atau ini tuh harus dipanjangin dikit kayak gitu cuy. Bagian kaki ujungnya sini tuh dia bisa muter 360 derajat kayak gini cuy, dan di sini juga ada ngikutin arah ball jointnya gitu cuy. Nah cuman ini sayangnya tuh di bagian ujung sepatunya ini tuh dia tuh nggak bisa digerakin gitu cuy. Dan kita beralih ke aksesoris yang kita dapat saat membeli figur ini cuy. Oke cuy, jadi segitu dulu video yang bisa Ana berikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Goodbye, dadah cuy. Shoo.